Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fatwaridu Siregar. Saya jurusan Akuntan Syariah. Saya akan membahas 7 cara mengantisipasi menyelamatkan ekonomi RI dari corona. Oke, yang pertama, wabah virus corona memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dampak itu bisa saja diminimalisir, namun hal itu tergantung dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengatasinya. Namun Center of Research on Economic Score merilis kajian bertajuk 7 poin penting menghadapi badai ekonomi pandemi COVID-19. Isinya tentang beberapa kebijakan ekonomi yang perlu diperkuat, yaitu yang pertama, untuk mempercepat pengobatan pencegahan penularan yang lebih luas. Memang akan membebani pemerintah, namun perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulih ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan membebani keuangan BUMN atau BUMN mengingat harga minyak mentah. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang melakukan rekayasa pajak penghasilan baik pekerja industri, manufaktur atau penghapusan PPh 21 selama 6 bulan. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Yang keempat, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan bantuan langsung atau BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja perlu didukung oleh kebijakan untuk dijamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya. Yang kelima, penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dan penyaluran sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. BLT juga menjaga daya beli masyarakat, semoga bisa tercapai. Yang keenam, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar memperlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan recording dan refinancing utang-utang sektor swasta. Selain itu, UMKM untuk berusaha untuk menghadapi risiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. Selain itu, Bank Indonesia atau OJK menjadi salah satu beban pelaku ekonomi, khususnya di saat perlambatan ekonomi saat ini. Perbankan hanya turun 27 BPS, lebih rendah dibandingkan penurunan suku bunga deposito sebesar 44 BPS. Yang ketujuh, membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru divisi fiskal opsi perlambatan defisit anggaran melebihi yang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian. Di sisi moneter perlu mencontoh otoritas moneter, beberapa negara yang aktif terjun memberikan insentif khususnya pada perekonomian Indonesia. Terima kasih. Sekian video dari saya dengan tema 7 cara mengantisipasi menyelamatkan perekonomian di Indonesia di wabah COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.